Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita dengarkan firman Tuhan di pagi ini yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita baca 1 Petrus 2 ini, kita mulai baca dari ayat 18 sampai 25. Di situ dikatakan dalam judul perikop, penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Dan itu sangat jelas dikatakan dalam ayat ke-21. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan itu sudah menjadi bagian dari pengikut Kristus. Yesus sendiri pun pernah berkata, dalam dunia kamu menderita mengenai penganiayaan, dalam Yohanes 16 ayat 33b. Jadi kita mengalami penderitaan mengikuti perkataan firman Tuhan tadi. Penderitaan itu sudah menjadi bagian hidup orang percaya. Tetapi penderitaan yang bagaimana yang dimaksud? Jika kita baca ayat 20, kita dapat memahaminya bahwa ada dua jenis penderitaan. Pertama, penderitaan karena berbuat dosa. Yang kedua, menderita karena berbuat baik. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tentang penderitaan yang pertama tadi, tentu banyak orang menderita karena yang dibuat sendiri, karena perilakunya yang kurang baik atau suka berbuat jahat atau dosa. Sebagai contoh, orang yang melakukan korupsi, ia ditangkap dan dipenjarakan, ya tentu dia menderita dalam penjara. Dan bukan hanya dia yang menderita, keluarganya pun ikut menderita. Bapak Ibu, jika kita mengalami penderitaan karena berbuat jahat atau dosa, ya tentu solusinya adalah merubah kelakuan kehidupan kita dan meninggalkan kejahatan itu. Nah sekarang bagaimana jika kita melakukan kebaikan, kebenaran, tetapi hidup kita toh menderita? Dibuat pun yang terbaik, justru ada saja yang tidak suka, iri pada kita, kita dihina, dicaci, diputarbalikkan fakta, dan lain sebagainya. Nah, solusi atau jalan keluarnya, inilah yang mau kita lihat dalam firman pagi ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan karena kita melakukan hal yang benar? Siapa yang harus kita teladani ketika kita mengalami penderitaan? Jika dikatakan siapa yang menjadi teladan kita ketika kita menderita, ya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, jawabannya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, Kristus menderita bukan karena ia melakukan kejahatan, justru karena ia melakukan kebaikan sehingga ia menderita. Dalam Lukas 22 ayat 37 itu jelas dikatakan, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi Yesus yang selalu melakukan kebaikan, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makanan, menghidupkan orang mati, tetapi justru dia terhitung sebagai pemberontak. Dia disamakan dengan pemberontak yang melakukan kejahatan. Tetapi meskipun Yesus menderita, bagaimana cara Yesus menghadapi penderitaan itu? Bagaimana cara ia menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar yang kuat? Dalam renungan pagi ini, kita akan melihat dalam nats kita hari ini. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita menghadapi penderitaan. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah yang dilakukan Yesus ketika ia menderita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap seperti itulah sikap seperti Kristus yang hendak kita tiru. Tidak mencaci maki ketika dicaci maki. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita dihina, dicaci maki, firman Tuhan mendesak kita semakin memberkati. Selamat meneladani Kristus dan Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang menyertai kehidupan kami orang percaya. Tuhan bimbing kami, Tuhan ajarkan kami selalu lewat firman Tuhan, khususnya di pagi ini, untuk meneladani Kristus Tuhan kami. Meski dalam penderitaan, Tuhan tidak mau berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Walaupun dicaci, Engkau tidak membalas. Walaupun Kau disiksa, dihina, Engkau tidak membalas, tetapi menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa, Sang Hakim yang adil. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh meneladani sikap Kristus ketika kami menghadapi penderitaan karena melakukan kebaikan dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.